Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Taraviran Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Masih seputar Bangkok, dan setelah beberapa hari berwisata di kota Bangkok, kali ini saya mau mengunjungi salah satu ikon wisata di kota Bangkok, yaitu Wat Arun dan Wat Po. Pagi-pagi saya dan rombongan sudah siap-siap karena Wat Po dan Wat Arun ini kan adalah lokasi wisata yang outdoor ya, terbuka, dan Bangkok saat itu sedang panas-panasnya. Jadi kita prepare berangkat pagi-pagi supaya tidak kehilangan waktu untuk menikmati Wat Po dan Wat Arun lebih bebas dan tidak terlalu banyak juga tamu-tamu atau kunjungan dari visitor lain yang mungkin mengganggu kita atau sedikit menjadi kendala pada saat ngambil foto-foto. Boleh dibilang sebenarnya Bangkok ini punya banyak Wat ya, punya banyak tempat wisata lain, tapi kenapa Wat Po dan Wat Arun yang saya ambil untuk kunjungan kali ini, karena selain karena dua letak yang berdekatan, nah kelihatannya dari hasil browsing saya dua Wat ini terlihat paling instagramable. Sebenarnya sih kata-kata orang waktu terbaik untuk ke Wat Arun adalah sekitar menjelang matahari terbenam, karena dia buka sampai dari jam 8 sampai jam 6 sore ya. Jadi kita bisa ngelihat semburat langit menjelang sunset di sana, kelihatan lebih bagus. Tapi karena kita sudah punya ada rencana lain untuk siang menjelang sore, jadi kita skip dan kita majukan ke jam 8 untuk menuju Wat Arun Wat Po. Nah, kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju Wat Arun, tujuan pertama kita, dan kita pakai taksi online ya travelers, karena mungkin lebih praktis untuk rombongan besar seperti saya, ada sekitar 11 orang. Kita ngambil taksi online yang jenis van ya. Nah, kita udah nyampe, kita harus turun di sisi jalan yang ini ya, jadi si taksi online-nya nggak bisa masuk ke dalam. Kita jalan sekitar ya 100 meteran lah ya menuju lokasi pintu masuknya Wat Arun. Di sepanjang jalan menuju Wat Arun sih banyak toko-toko yang menawarkan untuk pemotretan, pemandu wisata, atau menawarkan sewa baju tradisional Thailand. Jadi travelers kalau mau foto dengan latar belakang Wat Arun bisa menyewa baju di sini, baju tradisionalnya, dan bisa digunakan sampai selesai. Tadinya sih istri saya juga pengen sewa baju seperti ini ya, tapi mengingat cuaca yang panas dan kita akan naik turun wattnya, jadi mungkin agak ribet ya. Akhirnya kita memutuskan tidak usah sewa baju tradisional seperti ini. Sebelum masuk kita beli tiket dulu, harganya tiket masuknya 200 baht per orang. Tiket sudah termasuk dengan satu botol air mineral ukuran sekitar 350 atau 400 mili ya, dan ini bisa kita ambil di tempat. Bagus juga sih disediakan air mineral ini karena memang Bangkok saat itu sedang panas-panasnya. Bagi penduduk lokal dapat masuk ke Wat Arun ini dengan free karena mereka mungkin akan melakukan upacara keagamaan di sini ya. Tapi untuk turis asing kita harus bayar. Dan untuk pelajar yang ikut program pertukaran pelajar internasional, sepanjang mereka punya surat pengantar dari institusinya, maka mereka dapat masuk ke dalam dengan free. Kalau travelers ingin beli payung atau jas hujan atau tisu, bisa beli di counter sebelahnya sebelum tiket masuk, harganya seperti yang ada di sini. Nah, karena Wat Arun ini juga digunakan untuk acara keagamaan, jadi aturan berpakaian juga diatur ya, seperti yang ada di poster ini. Nggak boleh pakai tank top, pakaian sopan lah intinya. Nggak boleh juga pakai mini shirt. Nah, sekarang kita masuk melalui pintu masuk. Pintu masuknya agak sederhana ya. Pas masuk, lengan kita di stem, jadi kita bisa keluar masuk dengan bebas. Di area pintu masuk juga ada maket atau miniatur dari patung-patung yang ada di Wat Arun ini. Tapi karena penjelasannya dalam tulisan Thailand atau Bangkok, kita kurang paham juga. Ada sih penjelasan dalam bahasa Inggris, tapi beberapa informasi, kertas informasinya copot. Nah, ini beberapa pengunjung yang sudah sewa baju tradisional dan sudah siap-siap akan ngambil beberapa foto yang artistik di lokasi Wat Arun ini. Itu masuk udah terlihat nih beberapa candi yang terlihat tinggi. Begitu melihat Wat Arun ini serta-merta saya langsung bandingin ukuran besarnya dengan candi yang ada di Indonesia yang pernah saya kunjungi ya. Ada Candi Borobudur atau Prambanan, dan kalau dibandingkan sih Wat Arun ini terlihat relatif lebih kecil dibandingkan candi yang ada di Borobudur. Tapi ya masing-masing sih punya keunggulan dan keunikan sendiri. Jadi mungkin komparasinya lebih kepada ukuran besarnya. Jadi Wat Arun ini terdiri dari kuil yang tinggi yang besar, satu di tengah, ini bergaya Khmer ya, dan dikelilingi oleh 4 kuil yang lebih kecil. Nah, tata letak ini sih katanya representasi dari 5 gunung suci yang merupakan rumah bagi para dewa menurut Hindu ya dan Buddha. Nah, yang di tengah ini kuilnya atau candinya melambangkan Gunung Meru, pusat alam semesta.
Boleh dibilang Wat Arun ini adalah kuil yang paling tinggi di Bangkok ini ya. Jadi kalau kita menyusuri Sungai Chao Phraya, nanti saya akan kasih lihat ya travelers ketika saya ikut tur menyusuri Sungai Chao Phraya. Jadi kita bisa melihat dari jauh warna keemasan, apalagi kalau malam ya, terlihat candi ini sangat indah dari kejauhan. Karena sinar dari warna keemasan itu terlihat menyolok. Nah, orang-orang di sini menyebutkan kuil Buddha ini ya, Wat Arun ini sebagai Temple of Dawn atau Candi Fajar. Ngapain di sini? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah foto-foto. Jadi banyak foto-foto yang kalau dikumpulkan mungkin bisa jadi satu album ya, yang dilakukan oleh saya dan istri dan rombongan ke sini. Bedanya lagi dengan candi-candi yang kita kenal di Indonesia ya. Jadi Wat Arun ini didominasi dengan mosaik berwarna putih. Memang putihnya tidak terlalu dominan ya, karena sudah agak kotor juga. Tapi jelas bahwa batu-batunya itu dari warna putih. Jadi kuil ini bisa dinaiki sampai ke puncaknya travelers. Jadi kita bisa melihat Sungai Chao Phraya yang terkenal di Bangkok dan selalu menjadi objek wisata yang dijual juga oleh Kementerian Pariwisata di Thailand ini. Tapi sayangnya pada saat kunjungan saya saat itu ya, hanya tingkat pertama saja yang dibuka karena kita tidak boleh naik sampai ke puncak atasnya. Detail dan ornamen dari Wat Arun ini cakep ya, desainnya juga tidak hanya pada dindingnya aja tapi juga anak tangganya. Saya sih menikmati suasana di kuil ini dengan santai ya, karena banyak anak tangga dan ada beberapa sudut yang agak menukik ya atau agak tajam, jadi harus hati-hati. Dan kalau kita lihat juga detail ornamennya ini cakep ya, dari keramik Cina yang bermotif bunga. Juga ada kombinasi dengan pecahan-pecahan kerang yang disusun dengan bagus. Banyak filosofi sih yang bisa diambil dari desain dari Wat Arun ini. Jadi katanya bentuknya itu kan desainnya menjulang ke atas. Jadi ini simbol dari duniawi dan kepercayaan masyarakat Buddha bahwa ada lapisan kehidupan menuju surga. Dan bangunan utamanya ini yang paling tengah tingginya itu 81 meter. Jadi makanya kelihatan yang paling menyolok dan paling tinggi di antara semua bangunan yang ada. Di beberapa titik sebelum naik tangga ada beberapa patung tentara dan hewan yang hiasi area Wat Arun ini. Puas foto-foto dan menikmati Wat Arun, saya kemudian menunggu di Ordination Hall. Jadi ini semacam aula penahbisan ya. Ruangannya ber-AC, biasanya sih ini digunakan sebagai tempat pameran atau sebagai pusat informasi lah ya mengenai Wat Arun ini. Jadi dindingnya dihiasi beberapa poster, kemudian mural yang menggambarkan perjalanan kehidupan dari Buddha, kemudian tempat sucinya dan tempat penyimpanan kitab Buddhanya. Lumayan lah bisa ngadem di sini sambil nunggu teman-teman ngumpul. Selesai dari Wat Arun, kemudian saya dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Wat Po. Menuju Wat Po dari Wat Arun ini paling gampang adalah menggunakan boat menyeberangi sungai. Tempat penyeberangannya, dermaganya nggak terlalu jauh dari Wat Arun ini, tinggal jalan kaki. Jadi dari pintu keluar saya belok kanan dan kemudian menyusuri jalan di depan Wat Arun dan lihat petunjuknya. Nanti di situ ada tempat atau tanda yang menunjukkan bahwa kita harus belok kanan untuk menuju ke tempat dermaga penyeberangan menuju Wat Po. Tapi kalau travelers ingin melanjutkan perjalanan dengan taksi online, di pintu keluar cari aja Grab Point. Di situ ada titik di depan pertigaan tempat kita masuk dan di dekat warung-warung ada petunjuk fitting point dari Grab atau dari taksi online. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju dermaga untuk penyeberangan dengan boat ke Wat Po. Jalan kakinya lumayan ya travelers, sekitar 500 meter, tapi ini cara yang paling praktis menuju ke Wat Po dari Wat Arun daripada kita harus naik taksi online atau naik mobil. Jadi menuju dermaga ini kita menyusuri bagian samping, itu ada semacam gang kecil ya dari Wat Arun. Ini dermaga pemberangkatan namanya dermaga Satorn. Kita harus beli tiket dulu, harganya sekitar 5 baht sekali nyebrang per orang. Kalau ada stroller atau sepeda yang dibawa, ada tambahan 10 baht per unitnya. Nah ini ada petunjuk, ada ferry ke Ta Tien Pier menuju Po Temple dan Grand Palace. Tiketnya jangan salah ya travelers, jadi harus kasih tahu kita milih boat yang menuju Wat Po. Nah ferry ini setiap 10 menit ada ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam. Karena dari dermaga Satorn ini ada berbagai macam ferry dengan tujuan ke berbagai arah, jadi kita harus menyebutkan dengan jelas kita mau ke Wat Po. Jangan khawatir travelers, petugas juga akan dengan jelas menyampaikan ferry yang akan datang menuju kemana. Yang penting travelers jangan keasikan berfoto sampai lupa nggak dengar arahan dari petugasnya. Sekarang ferrynya udah datang, kita masuk melalui gate-nya dan kita tapping tiketnya.
Kita harus nunggu penumpang yang turun lebih dahulu baru kita boleh masuk ke feri. Dan kita akan menyeberangi Sungai Chao Phraya. Chao Phraya ini adalah sungai yang menjadi ikon kota Bangkok juga dan menjadi objek wisata juga. Ada banyak paket wisata yang menyusuri Sungai Chao Phraya ini dan saya juga akan nanti ambil paket menyusuri Sungai Chao Phraya, tapi nanti akan saya sampaikan di video yang lain ya, travelers, tunggu aja. Ferinya juga bagus dan kita boleh pilih duduk sesuai dengan yang kita inginkan karena tidak ada nomor kursi. Nah, kita sudah meninggalkan Wat Arun. Dan ini adalah gambar dari Wat Arun yang baru kita kunjungi. Nyebrangnya mah singkat dari Wat Arun ke Wat Po, cuman gak sampai 5 menit ya nyebrangnya. Jadi saya sarankan memang cara paling praktis dari Wat Arun menuju Wat Po adalah dengan menggunakan feri ini. Sekarang udah nyampe di dermaga Tatin menuju Wat Po. Keluar dari dermaga, travelers ambil belok kiri dan susuri aja jalan menuju Wat Po. Nanti ada petunjuknya kok, jelas. Sudah banyak tuk-tuk yang menunggu di terminal kedatangan, terminal keluar. Tapi saran saya sih menuju Wat Po kita jalan kaki saja karena jaraknya juga dekat ya, sekitar ya 200-300 meter udah nyampe. Nah, ini udah terlihat nih, pintu masuk dari Wat Po. Tinggal nyebrang jalan. Wat Po ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dari pintu masuk ada petunjuk arah lagi ya travelers, jadi kita lurus saja ke sebelah kiri, ambil jalur kiri untuk pengunjung atau visitors orang asing yang perlu beli tiket, sementara untuk penduduk lokal bisa masuk secara gratis. Tiket masuknya 300 baht per orang, travelers, agak lebih mahal dibandingkan tiket masuk Wat Arun. Ternyata di sini disebutkan bahwa jam tutupnya itu setengah 8 malam ya, jadi bukan jam 5 sore seperti yang di petunjuk di depan tadi. Tiketnya bisa dibeli di loket atau menggunakan mesin tiket yang ada di pintu masuk. Sekali lagi pakaian harus pantas dan sopan, dan kalau ternyata ada yang pakai celana pendek atau memperlihatkan bagian tubuh yang tidak sesuai, maka boleh meminjam kain yang seperti sarung atau shawl ini, dan ini free. Tapi harus dikembalikan di saat kita keluar. Ini suasana di dalam kompleks depan pintu masuk dari Wat Po. Sudah terlihat patung-patung yang megah dan gedung berwarna putih yang kokoh. Jendela-jendela yang besar berwarna kemasan. Ada gong gede di sisi luar dari gedungnya, jadi kalau travelers ingin foto-foto di sini juga boleh ya sambil mukul gong. Belum masuk ke gedung utama di mana kita bisa melihat patung Buddha terbesar, kita boleh masuk ke ruangan semacam exhibition hall ya di sini, tapi juga di sudutnya ada ruang doa juga. Tapi karena sebagian ruangan ini juga digunakan untuk ritual keagamaan, maka kita harus buka alas kaki masuk ke dalam ruangan ini. Ini ada beberapa diorama dan poster-poster yang menjelaskan tentang informasi yang lebih lengkap mengenai Wat Po ini. Apa istilah Wat Po ini? Ini adalah Wat yang tertua di Thailand dan di dalamnya ada patung tidur Buddha yang terkenal. Selain itu, Wat Po ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan klub pijat tradisional Thailand ya. Jadi di sini juga tersedia fasilitas servis untuk pijat tradisional Thailand. Nah, di sudut dari ruangan ini ada tempat ritual untuk para umat Buddha menjalankan acara keagamaannya, ada yang sedang doa. Kita boleh masuk ke sini travelers, tapi harus menjaga kesopanan dan tidak berisik. Travelers tidak ingin masuk ke tempat ini, travelers bisa langsung menuju ke gedung utama di mana ada patung Buddha tidur yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, sekarang saya akan masuk ke ruangan di mana terdapat patung Buddha berbaring. Belum masuk ke dalam kuil, kita harus membuka alas kaki dan disediakan kantong yang digunakan untuk membawa sepatu atau alas kaki kita. Biasanya sih pengunjung selain melihat kuil Buddha berbaring juga menyumbangkan poin. Jadi ini semacam sedekah ya. Dalam ada mangkuk logam yang ditempatkan di dalam barisan panjang di belakang patung Buddha. Jadi ketika kita keluar, kita akan mendapatkan mangkuk tersebut. Ini kita bisa lihat patung Buddha berbaringnya, travelers, yang sangat terkenal dan menjadi ikon dari negara Thailand ini juga. Patung Buddha ini benar-benar gede ya, dengan warna kemasan, panjangnya 46 meter, tingginya 15 meter. Tapi sayangnya kuil ini gedungnya kurang gede ya, jadi kalau kita ingin mengambil foto sekali shoot untuk keseluruhan patung Buddha ini agak sulit gitu, karena luasnya yang sangat terbatas. Jadi travelers harus pintar-pintar mencari tempat untuk ngambil foto. Dan memang ada sih beberapa tempat yang disiapkan untuk foto, dan ini ngantri ya travelers kalau pengunjungnya banyak. Karena agak sulit mengambil foto untuk keseluruhan patung Buddha berbaring ini, jadi saya ngambilnya per bagian-per bagian saja. Ini di bagian perut ya, kita foto dan ngantri juga sih. Ini alurnya mengelilingi patung Buddha ya travelers, kita ikutin aja sesuai dengan flow dari para pengunjung ya. Dan di bagian kaki juga ada tempat spot foto untuk mengambil foto patung Buddha ini secara keseluruhan, tapi tetap dengan ruang gerak yang agak terbatas. Nah, patung Buddha ini sendiri terbuat dari batu bata yang diplester dan dilapisi dengan daun emas.
Nah, yang saya katakan tadi, di belakang patung Buddha ini terdapat ada 108 mangkuk bisu yang diletakkan berjejer terbuat dari perunggu. Nah, kita bisa memberikan sedekah atau memasukkan koin ke dalam mangkuk ini sebagai tanda keberuntungan dengan menukarkan uang sejumlah sekitar 20-30 baht ya, dan kita akan dapat 108 koin yang akan kita masukkan ke dalam mangkuk ini. Nah, keluar dari kuil, maka kita bisa memakai kembali alas kaki kita dan kantong plastik yang digunakan bisa dikembalikan ke dalam tempatnya. Begitu keluar, ternyata kompleks dari Wat Po ini lumayan luas ya travelers, jadi kita rombongan kemudian mengambil tempat untuk foto bareng, dan di sebelah kanan dari pintu masuk kita akan mendapatkan rumput dengan tulisan Welcome to Wat Po. Ini jadi tempat foto yang inceran para pengunjung ya untuk berfoto di sini. Berjalan menyusuri area kompleks kuil ini ternyata sangat menarik ya travelers. Katanya ada lebih dari 1000 patung yang tersebar di seluruh kompleks ini, dan masing-masing patung Buddha ini memiliki posisi gerakan tangan yang berbeda. Jadi mewakili beberapa adegan penting dalam kehidupan Buddha, dan ini sangat menarik ya travelers karena melihat keberagaman patung-patung yang ada di sepanjang kompleks ini. Habis itu travelers kita bisa muter-muter di sekitar kompleks ya, karena ada banyak juga bangunan-bangunan yang bisa kita lihat dan menjadi ciri khas dari Wat Po ini. Satu yang bisa kita lihat adalah Pra Ubosot. Jadi ini semacam bangunan yang sudah direnovasi ya, dan semacam aula pentahbisan raja lah ya. Dan di dalamnya kita akan menemukan ada mural yang cakep ya, dan juga alas yang terbuat dari 3 level dengan menopang patung Prabuddha Deva Patimokkha. Jadi patung ini adalah patung Buddha terpenting kedua di dalam kompleks ini. Kemudian ada juga pajangan patung-patung Buddha lainnya, ini membentang di antara 4 bangunan, dan ada lebih kurang dari 394 gambar patung Buddha berlapis emas yang mencakup hampir semua aliran kerajaan tradisional dari Thailand. Kemudian di dekatnya ada pavilion kecil yang berisikan ada semacam prasasti ya, di mana UNESCO memberikan penghargaan terhadap pijat tradisional yang dilakukan atau dikembangkan di Wat ini. Thailand ini kan terkenal dengan pijat tradisionalnya. Jadi ya semacam museum pijat lah di sini. Di sini juga kita bisa melihat ada 4 stupa ya yang tinggi, dan ini menunjukkan 4 raja cakri pertama dari kerajaan Chedi. Bentuknya seperti lonceng persegi dan ciri khasnya adalah meniru warna bendera Buddha. Yang ini disebut dengan Pramondok, ini tempat penyimpanan kitab suci Buddha dan dijaga oleh 4 pelindung. Tamannya juga menarik ya travelers, bergaya China dan terdiri dari batu-batu kecil dengan bukit-bukit yang terdapat di sekitar halaman ubin ini, dan ini menunjukkan ciri khas dari pertapa Kaumor katanya ya. Jadi ini penemu yoga dalam berbagai proses penyembuhan. Di sini juga banyak patung ya travelers, dan patung-patung ini terbuat dari ukiran-ukiran granit. Patung-patung ini juga menunjukkan karakternya masing-masing ya, seperti ini ya, patung dengan raksasa dengan mata melotot dan kostum opera Cina ini terinspirasi dari bangsawan prajurit dan disebut sebagai Latan. Nah, ini patung pria bertopi dengan janggut dan kumis, ini adalah Marco Polo yang memperkenalkan Eropa ke istana Cina. Oke travelers, kita sudah jalan-jalan di 2 tempat di Bangkok yang terkenal, yaitu Wat Arun dan Wat Po. Matahari sudah tinggi dan lumayan keringat, kita juga sudah capek. Menurut saya worth it lah ya datang berkunjung ke Wat Arun ini selama di Bangkok, terutama karena ya mungkin saya mengandaikan sama seperti kita kalau ke Jogja pengen ngelihat Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Nah, ke Bangkok ini pun kita harus meluangkan waktu juga ke Wat Arun dan Wat Po karena ini salah satu ikon kota Bangkok dan negara Thailand. Jadi tujuan berikutnya saya dan teman-teman mau ngadem di Mall Icon Siam. Ada apa di Icon Siam dan apa yang seru di sana nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya. Nah, menuju Icon Siam ini kita bisa juga menggunakan ferry penyeberangan. Jadi kita menuju kembali ke dermaga tempat kita tiba tadi dari Wat Arun. Tiketnya sekitar 30 baht atau sekitar 13 ribuan ya. Lumayan lebih tinggi dibandingkan tiket tadi penyeberangan dari Wat Arun ke Wat Po karena memang jarak tempuhnya lebih jauh. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di Wat Arun dan Wat Po. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman yang butuhin. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam semangat.